sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program kita di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terdapat di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Tema renungan kita adalah dosa dan konsekuensinya. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu." "Tidak," kata Yesus, "kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu," kata firman Tuhan, "ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah narasi firman Tuhan yang berisi dialog antara beberapa orang yang bertanya kepada Yesus. Ada dua kejadian yang terjadi di dalam dialog ini, saudara. Yang pertama, kejadian yang menimpa orang Galilea yang mengalami penganiayaan oleh Pilatus. Itu dari ayatnya yang pertama, saudara. Terus yang kedua, ada sebuah kejadian yang terjadi di menara dekat Siloam yang menimpa juga orang-orang Galilea. Pada zaman Yahudi, saudaraku yang terkasih, orang-orang pada saat itu memiliki konsep teologi yang klasik. Klasiknya itu begini, mereka percaya bahwa segala kejadian yang menimpa setiap orang itu adalah buah dari perbuatannya. Kalau orang berbuat dosa, maka segala kesialan, segala malapetaka itu menimpa dia. Tetapi Yesus datang dengan konsep yang berbeda. Amin. Yesus datang dengan konsep begini. Tidak selalu segala kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita itu buah dari dosa. Memang upah dari dosa itu adalah maut. Tetapi maut ini bukan berbicara mengenai malapetaka. Maut bukan berbicara mengenai penderitaan saja. Tetapi maut ini berbicara mengenai kebinasaan di api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Sebuah message yang dapat kita dapat dari kitab Lukas pasalnya ke-13 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima begini, saudara. Setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dalam kehidupan yang kekal yaitu begini. Kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, maka konsekuensinya kita berada di dalam kebinasaan api neraka yang kekal sampai selama-lamanya.
Pesan Tuhan begitu sederhana pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita jaga perilaku kita. Mari kita jaga perbuatan kita. Jangan sampai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Orang yang berbuat benar, hidupnya pasti akan diberkati. Tetapi orang yang melakukan pelanggaran, dosa, maka ujungnya, akhir dari kehidupannya adalah kebinasaan di dalam penderitaan yang kekal sampai selama-lamanya di api neraka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.